Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Tepat saat bunga seperti api ini muncul di depan mata semua orang, Shoen yang sedang beristirahat di kursi dengan mata terpejam, tiba-tiba membuka matanya saat ini. Semburat keterkejutan melintas di matanya. Tatapannya terfokus pada bunga seperti api di depan lelaki tua di panggung pelelangan. Bunga seperti api inilah yang menjadi tujuan utama Shoen dalam perjalanan ini. Pada saat yang sama, di sudut lain rumah lelang, tatapan ayah dan anak Lan Lin serta Sung Songming juga tertuju pada bunga bulu api. Secara kebetulan, tujuan utama mereka perjalanan ini juga hal tersebut. Sebagai bahan obat, bunga bulu api sangat diminati untuk banyak ramuan tingkat tinggi. Bahkan ada beberapa ramuan tingkat tinggi yang tidak dapat dimurnikan tanpa bunga bulu api. Hal ini sama seperti pil roh es yang perlu dimurnikan Shoen. Sebagai seorang alkemis tingkat 3, Su Songming tentu saja sangat mementingkan bahan obat tingkat tinggi seperti bunga bulu api. Alasan mengapa ia berpartisipasi dalam pelelangan di kota Shen kali ini terutama karena ia telah mendengar bahwa bunga bulu api dikabarkan ada dalam pelelangan ini. Ia tidak menyangka bahwa ia benar-benar akan menemukannya. Adapun ayah dan anak keluarga Lin, alasan mengapa mereka menginginkan bunga bulu api sepenuhnya karena Su Songming. Sebagai guru Linran, terlepas dari hubungan rahasia mereka, Su Songming sekarang ada seorang alkemis tingkat 3. Jika mereka ingin mendapatkan bantuannya, keluarga Lin harus memberikan kontribusi. Bagaimanapun, kekuatan seorang alkemis tingkat 3 sangat besar. Terlebih lagi, Su Songming adalah anggota aliansi alkemis. Begitu mereka mampu memanjat cabang yang tinggi, masa depan keluarga Lin akan jauh lebih besar dari ini. Hadirin sekalian, api yang ada di depan mata kalian itu sebenarnya bukan api sungguhan. Itu sebenarnya adalah ramuan obat. Namanya adalah bunga bulu api. Setelah kata-kata dari juru lelang terdengar, mata semua orang dari kota Shen langsung saling bertatapan. Ini sungguh tak terduga. Di masa lalu, kita hanya mendengar namanya, tetapi tidak pernah melihat bayangannya. Ternyata ini adalah bunga bulu api yang legendaris. Ya, ini adalah bahan obat yang digunakan untuk memurnikan pil peringkat 3. Bukan hanya pil tingkat 3. Banyak pil tingkat tinggi yang membutuhkan bunga bulu api sebagai agen penetral. Tanpa bunga bulu api, pil-pil itu tidak dapat dimurnikan dengan sukses. Ini adalah bahan utamanya. Kerumunan yang tadinya tenang karena peringatan lelaki tua itu sekali lagi menjadi riuh. Mereka tidak menyangka bahwa bunga bulu api akan muncul kali ini. Di kursi tribun, tatapan Shoen tertuju pada bunga bulu api. Sudut mulutnya juga melengkung, membentuk senyum percaya diri. Tidak peduli apapun, bunga api ini harus mendarat di tangannya. Pada saat tertentu, Shoen tampak merasakan sesuatu. Alisnya sedikit berkerut saat dia mengangkat pandangannya dan melihat ke arah tertentu. Seketika, Shoen terkekeh pelan di dalam hatinya. Sudut mulutnya melengkung, membentuk senyum dingin. Perasaan itu datang dari arah Su Songming. Pada saat ini, mata yang terakhir terbuka lebar saat dia menatapnya. Permusuhan di matanya tidak perlu dikatakan lagi. Shoen telah mempermalukannya 2 kali. Hari ini, dalam pelelangan, mereka berdua mengincar barang yang sama. Kali ini, apapun yang terjadi, Su Songming pasti tidak akan membiarkan Shoen memanfaatkannya. Semuanya, mengenai bunga bulu api, saya rasa saya tidak perlu memperkenalkannya lebih lanjut. Harga awalnya adalah 8 juta koin roh dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 500.000 koin roh. Tentu saja, Anda juga dapat menggunakan barang-barang dengan nilai yang sama dengan barang lelang. Sekarang lelang bunga bulu api dimulai, ucap juru lelang tersebut. Meskipun bunga bulu api itu sendiri sangat berharga, orang-orang yang hadir bukanlah orang bodoh. Di dunia ini, selain para alkemis, orang-orang biasa tidak akan dapat berbuat apa-apa terhadapnya bahkan jika mereka mendapatkannya. Jika bunga itu dilirik oleh beberapa orang dengan niat buruk, bunga itu malah akan menjadi kentang panas. Oleh karena itu, meskipun sebagian besar orang yang hadir tergila-gila pada bunga bulu api, setelah beberapa pertimbangan dalam hati, mereka tetap menarik kembali pikiran mereka. Saya bersedia menawar 8 juta koin roh. Tepat saat semua orang diam-diam ragu apakah akan menawar atau tidak, di panggung tinggi, pemimpin keluarga Lin Sehong, tiba-tiba berdiri dan membuka mulutnya. Suaranya bergema di rumah lelang yang luas itu. Melihat pemandangan ini, Su Songming yang sedang menatap Shoen sedikit tertegun. Kemudian, sudut mulutnya melengkung menjadi senyum puas. Inilah yang ingin dia lihat. Dia tidak perlu bersusah payah agar keluarga Lin membantunya melelang bunga bulu api. Ini pasti akan menghemat banyak uang. Di sisi lain, ketika Shoen mendengar bahwa orang pertama yang menawar sebenarnya berasal dari keluarga Lin, wajahnya tidak menunjukkan banyak keterkejutan. Kedua keluarga ini berada di perahu yang sama dan merupakan serigala dari suku yang sama. Tindakan keluarga Lin sepenuhnya sesuai dengan harapan Shoen.
Saya menawar 10 juta koin roh. Wajah Xiaoyan tenang saat dia berkata dengan lemah, seolah-olah dia tidak peduli dengan 10 juta koin roh. Setelah kata-kata Xiaoyan terdengar, tatapan semua orang di tempat pelelangan langsung tertuju pada tubuh Xiaoyan. Banyak tatapan yang dipenuhi dengan keterkejutan. Semua orang memasang ekspresi tercengang di wajah mereka. Siapa yang mengira bahwa orang misterius berjubah hitam ini benar-benar akan melakukan tindakan besar seperti itu? Pada saat ini, bahkan orang-orang dari klan Ho dan klan Bai tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangan mereka. Kedua orang dari klan Ho mengerutkan kening saat mereka menatap Xiaoyan yang sedang berhadapan dengan pihak Su Songming di tempat pelelangan. Ekspresi aneh tanpa sadar melintas di mata mereka. 10 juta koin roh, jika itu mereka. Bukan berarti mereka tidak bisa mengeluarkannya, namun itu juga akan menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Di sisi lain, ayah dan anak dari klan Bai juga menatap Xiaoyan di tempat pelelangan. Ekspresi khawatir tanpa sadar melintas di wajah Bai Ying. Meskipun dia tidak berencana untuk melelang bunga bulu api ini, orang di depannya memberinya perasaan aneh. Perasaan itu seperti orang tertentu, seseorang yang telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Lama kemudian, lelaki tua di panggung lelang itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Baru pada saat itulah wajah pemimpin klan Lin berubah muram. Nada suaranya sangat dalam dan terdengar seolah-olah ditekan dengan kuat dari antara giginya. Saya menawar 11 juta koin roh, ucap Lin Zehong. 12 juta koin roh, sambut Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah, ia bahkan menatap tajam ke arah Su Songming di depannya. Tatapan matanya dingin dan acuh tak acuh, tanpa sedikit pun emosi. Bahkan ada sedikit senyum dingin yang tersembunyi di dalamnya. Tampaknya telah merasakan hal ini, Su Songming tanpa sadar menggigil. Sebagai seorang alkemis tingkat 3, kepekaan Su Songming jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan seorang dodi biasa. Bahkan 2 orang dari 2 klan besar tidak dapat dibandingkan dengannya. Di tempat pelelangan yang besar, pandangan semua orang berulang kali beralih antara Xiaoyan dan Lin Zehong. Hingga saat ini, situasi di tempat pelelangan masih dalam kendali kedua orang ini. Namun, ketika membandingkan mereka, kebanyakan orang masih condong ke arah Xiaoyan. Ini karena dia terlalu tenang. Xiaoyan setenang pilar batu, angin tak mampu menerbangkannya dan petir tak mampu menyambarnya. Tak peduli seberapa marahnya Su Songming, Xiaoyan tetap tak bergerak. Pada saat ini, ekspresi Lin Zehong tampak muram. Dia sudah lama menduga bahwa klan Linnya akan membayar harga yang mahal untuk menjilat Su Songming. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang berjubah hitam ini akan begitu sulit dihadapi. Ketenangan yang terakhir membuat hati Lin Zehong semakin gelisah. Saya menawar 13 juta koin roh. Lin Zehong menggertakkan giginya. Hatinya menjadi semakin gelisah. 13 juta koin roh sudah dianggap jumlah yang besar bagi klan Lin mereka. Begitu mereka mengeluarkannya, itu pasti akan mempengaruhi fondasi klan Lin mereka di kota Swan. 14 juta. Ekspresi Xiaoyan tenang, nada suaranya tenang dan tidak masam atau acuh tak acuh. Kata-kata yang keluar dari mulutnya langsung mengikuti kata-kata Lin Zehong. Tampaknya dia tidak berniat memberi kesempatan pada Lin Zehong untuk bernapas. Mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Xiaoyan sekali lagi, tubuh Lin Zehong langsung menjadi lesu. Di dalam matanya, pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk sedikit menyusut. Seutas keringat dingin perlahan mengalir turun dari sudut dahinya, menunjukkan pergumulan di dalam hatinya. Jika mereka menaikkan harga, itu akan mempengaruhi fondasi keluarga Lin. Jika mereka tidak menaikkan harga, itu akan mempengaruhi hubungan antara keluarga Lin dan Su Songming. Ini secara tidak langsung akan mempengaruhi masa depan keluarga Lin. Kedua faktor ini sangat penting bagi keluarga Lin saat ini. Tidak peduli yang mana yang hilang, masa depan keluarga Lin akan terpengaruh. Brengsek, ini semua karena kamu. Jika bukan karenamu, bunga bulu api ini akan menjadi milik klan Linku. Menatap Xiaoyan dari jauh, Lin Zehong tak kuasa menahan rasa amarah yang membuncah di hatinya. Ia terus berjuang di dalam hatinya. Setelah beberapa lama, ia akhirnya membuka mulutnya lagi. Saya menawar 15 juta koin roh. Lin Zehong berkata dengan suara yang dalam. Suaranya begitu dalam sehingga terdengar seperti geraman rendah. 20 juta koin roh. Kali ini, Xiaoyan langsung menaikkan harga sebesar 5 juta koin roh. Hal ini menyebabkan tubuh Lin Zehong bergetar hebat. Kerumunan di aula juga langsung memusatkan perhatian mereka pada Xiaoyan. Pada saat ini, setiap orang dari mereka menganga. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi tercengang. Xiaoyan seperti orang gila di mata mereka. Bahkan jika dia tidak kekurangan koin roh, uang tidak boleh dihambur-hamburkan seperti ini. Totalnya 20 juta koin roh. Di panggung lelang, wajah lelaki tua itu penuh senyum saat ia menatap Xiaoyan dari atas panggung. Ia menyadari bahwa orang berjubah hitam inilah yang telah memenangkan barang lelang pertama. Terlebih lagi, dari penampilan Xiaoyan yang tenang saat ini, tampak bahwa ia tidak peduli dengan 20 juta koin roh. Saat memikirkan hal ini, rasa ingin tahu tambahan muncul di mata lelaki tua itu ketika dia melihat Xiaoyan. Harus diketahui bahwa ini adalah 20 juta koin roh. Bahkan jika itu dia harus berpikir 2 kali sebelum mengeluarkan koin roh sebanyak ini. Orang ini, dari mana dia berasal? Sebelum ini,
Sepertinya saya belum pernah mendengar orang seperti dia. Lelaki tua yang menjadi juru lelang itu mengerutkan kening dalam hatinya. Ia menebak identitas Xiaoyan secara acak. Mengenai 4 sekte besar dan sejenisnya, semuanya telah disingkirkan dari pikirannya sejak awal. Ini karena lelaki tua itu telah melihat kekuatan Xiaoyan sejak awal. Bandi, ia tidak menyangka orang seperti itu akan menjadi bagian dari 4 sekte besar. Perlu diketahui bahwa beberapa jenis sejati dalam 4 sekte besar telah mencapai kelas Dodi. Orang tua ini bersedia mengeluarkan 10 batu roh tingkat rendah untuk melelang bunga bulu api ini. Su Songming yang berdiri di seberang Xiaoyan menatap tajam ke arah Xiaoyan. Senyum dingin, ejekan, dan penghinaan muncul di mata tuannya. Apa gunanya punya koin roh sebanyak itu? Koin roh yang disebut-sebut itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan batu roh. Su Songming berkata dengan nada meremehkan di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan tangannya dan memperlihatkannya ke udara. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan gelombang cahaya berkelebat. Segera setelah itu, 10 kristal energi putih halus yang seperti batu giok lemah muncul di udara di atas tangan Su Songming yang terulur dan melayang dengan tenang. 10 kristal energi seputih salju ini tepatnya adalah 10 batu roh. Wah, kemunculan pemandangan ini membuat semua orang di tempat pelelangan terkejut sekali lagi. Mereka tidak menyangka bahwa bunga bulu api akan benar-benar menyebabkan kegemparan seperti itu. Bukan hanya harga 20 juta koin roh yang tinggi, bahkan batu roh pun ikut dilelang. Di aula lelang yang besar, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Su Songming seperti lampu sorot. Tepatnya, mereka menatap 10 batu roh yang melayang di depannya. Semua orang tahu bahwa semua koin roh di benua Yuanmu pada dasarnya berasal dari batu roh. Oleh karena itu, nilai batu roh biasanya di atas nilai koin roh, yang persis seperti apa yang terjadi di balai lelang saat ini. Xiaoyan telah mengeluarkan 20 juta koin roh, meskipun jumlahnya tampak banyak. Jika seseorang benar-benar membandingkannya, dibandingkan dengan 20 juta koin roh, hampir semua orang akan memilih 10 batu roh. Nilai koin roh tidak ada bandingannya dengan batu roh. Ini juga menjadi alasan mengapa Su Songming memiliki ekspresi kurang ajar seperti itu. Bibir Su Songming perlahan melengkung membentuk senyum saat dia merasakan tatapan mata semua orang tertuju padanya. Di bawah kendalinya yang disengaja, 10 batu roh itu seperti piala yang berputar di sekitar tubuh Su Songming. Dia seperti seorang juara di bawah tatapan mata semua orang, seperti bintang yang cemerlang. Senior, kamu bisa menjatuhkan palunya sekarang. Bibir Su Songming melengkung membentuk senyum sinis. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap tetua di panggung lelang. Dia sama sekali tidak peduli dengan Xiaoyan, seolah-olah pertempuran telah berakhir dengan batu roh di tangannya. Saat ini, dia hanya menunggu saat untuk menyelesaikan skor. Tuan, mengapa Anda begitu cemas? Orang itu belum mengatakan bahwa ini adalah akhir. Tetua itu tersenyum tipis dari ekspresi tenang Xiaoyan. Dia bisa tahu bahwa hati Xiaoyan sama sekali tidak terpengaruh. Hahaha, kamu hanya seorang bandi. Bahkan jika kamu bisa mengeluarkan 20 juta koin roh, ini seharusnya menjadi batasmu. Jangan bicara tentang berapa banyak koin roh yang tersisa. Selama kamu dapat mengeluarkan 1 batu roh lebih banyak dariku, aku akan memberimu bunga bulu api ini dan 10 batu roh sebagai hadiah. Sudut mulut Su Songming melengkung menjadi seringai menghina. Berbicara tentang koin roh, mungkin pria berjubah hitam di depannya masih memiliki beberapa. Tetapi, berbicara tentang batu roh, bahkan 10 batu roh di tangannya tidak mudah didapat. Bagaimana dia bisa percaya bahwa pria berjubah hitam di depannya memiliki batu roh? Kerumunan itu langsung jadi riuh begitu kata-kata itu diucapkan. Semua orang kesal karena mereka tidak memiliki 11 batu roh. Kalau tidak, mereka pasti sudah mengambil batu roh itu dari tangan Su Songming. Xiaoyan mengangkat alisnya dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia menatap Su Songming di kejauhan, seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Karena kamu tidak memilikinya, maka duduklah dengan patuh. Orang tua ini bertekad untuk mendapatkan bunga bulu api. Ekspresi kejam muncul di wajah Su Songming. Setelah menderita 2 pukulan, kali ini dia akhirnya bisa membalas rasa sakit yang ditimbulkan Xiaoyan padanya. Siapa yang bilang aku tidak bisa mengeluarkan batu roh? Apakah batu roh hanya milikmu? Namun, Xiaoyan tersenyum dingin. Senyumnya penuh dengan ejekan. Mendengar ini, ekspresi Su Songming sedikit terkejut. Tak lama kemudian, perasaan tidak nyaman yang mendalam dengan cepat muncul dari lubuk hati Su Songming. Jangan bilang, dia benar-benar punya batu roh. Jantung Su Songming sedikit berdebar kencang. Dia benar-benar tidak berani percaya bahwa pria berjubah hitam ini benar-benar memiliki batu roh. Perlu diketahui bahwa setelah bertahun-tahun bekerja keras dan menabung, jumlah batu roh yang berhasil dikumpulkannya hanya 100. Kali ini, untuk bunga bulu api, ia telah mengeluarkan 1/10 dari batu rohnya. Bagaimana mungkin bandi di hadapannya ini memiliki batu roh? Di bawah tatapan semua orang, senyum yang terangkat dari sudut mulut Xiaoyan menjadi semakin dingin. Dia tidak menyangka bahwa Su Songming benar-benar akan mengatakan kata-kata seperti itu. Ini tidak ada bedanya dengan menangkupkan tangan dan memberikannya. Siapa yang tidak punya batu roh? Xiaoyan mencibir pelan. Tak lama kemudian,
Dengan sebuah pikiran, ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi. Setelah kilatan cahaya, kristal energi yang sepenuhnya putih muncul di depan Shoyan. Itu adalah batu roh. Namun, setelah melihat kejadian ini, kekhawatiran di wajah Susongmin langsung menghilang. Sebaliknya, digantikan oleh seringai sinis. Hahaha, jadi kamu hanya punya satu batu roh. Berdasarkan hal ini, kamu ingin mendapatkan bunga bulu api. Namun sebelum tawa dari Susongmin terdengar, ruang kosong di depan Shoyan kembali terdistorsi. Batu roh lainnya muncul. Tak lama kemudian, adegan yang sama terus terjadi. Ketika Shoyan akhirnya berhenti, ada 11 batu roh yang mengambang di depan Shoyan. Dibandingkan dengan batu roh yang diambil Susongmin, ada satu batu roh lagi. Bagaimana ini mungkin? Wajah Susongmin dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Shoyan benar-benar dapat mengeluarkan 11 batu roh. Dalam kemarahannya, Susongmin melambaikan lengan bajunya tanpa ragu-ragu. Seketika, 10 batu roh lainnya muncul di depan Susongmin. Jadi bagaimana jika kamu memiliki 11 batu roh? Saya tidak percaya Anda bisa memiliki begitu banyak. Pemenang akhirnya tetaplah saya. Pada saat ini, ekspresi Susongmin tampak menyeramkan. Dia hanya melupakan kata-kata yang baru saja diucapkannya. Temanku, kau baru saja mengatakan bahwa jika pria ini dapat mengeluarkan 11 batu roh, kau akan memberinya bunga bulu api. Pada saat yang sama, kau juga akan memberinya 10 batu roh ini. Pada saat ini, tetua di panggung lelang tiba-tiba berbicara. Tekanan tak terlihat menyebar dan menekan Susongmin. Di bawah tekanan ini, Susongmin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan erangan teredam. Namun, dia segera menggertakkan giginya dan tatapannya tertuju pada tetua di panggung lelang. Panatua, ini masalah antara aku dan dia. Panatua tidak boleh ikut campur. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, aura Susongmin jelas berkurang. Bukan karena alasan lain, tetapi karena tetua di panggung lelang itu sangat kuat. Aku tidak seharusnya ikut campur dalam urusan kalian berdua. Namun, ini adalah wilayah lelang spasial. Aku berhak mengendalikan semua yang terjadi di sini. Karena kau sudah mengucapkan kata-kata itu, kau harus mematuhinya. Jika tidak, aku akan menggunakan nama lelang spasial untuk mengusirmu dari sini selamanya. Kau tidak akan pernah bisa berpartisipasi dalam lelang void lagi. Kata-kata tetua itu membuat ekspresi Susongmin berubah drastis. Dia tidak menyangka orang ini akan seperti itu. Dengan cara ini, dia tidak hanya tidak akan bisa mendapatkan bunga bulu api, dia juga harus memberikan batu roh yang tak susah payah dia kumpulkan kepada orang lain. Yang terpenting, orang ini ada seseorang yang tidak sabar untuk dia hancurkan menjadi debu. Memikirkan hal ini saja sudah membuat bola amarah membumbung di hati Susongmin. Pada akhirnya, karena kemunculan tetua itu, meskipun Susongmin sangat tidak mau, dia tetap duduk dengan marah. Pada saat yang sama, selain 10 batu roh yang dibutuhkan untuk membeli bunga bulu api, 10 batu roh yang tersisa juga menjadi milik Shoyan. Ini karena dia telah mengatakan bahwa selama Shoyan mampu menghasilkan 11 batu roh, bunga bulu api dan batu roh akan diberikan kepada Shoyan. Ini adalah sesuatu yang telah dikatakan Susongmin secara pribadi di depan begitu banyak orang. Tentu saja dia tidak dapat menarik kembali kata-katanya. Alasan terpenting adalah karena tetua di panggung lelang. Seperti yang dikatakan tetua tersebut, dia memiliki wewenang untuk mengelola segala urusan di rumah lelang void. Hanya dengan sepatah kata darinya, Susongmin tidak akan pernah bisa berpartisipasi di rumah lelang void di masa mendatang. Mengenai hal ini, Susongmin tidak memiliki keraguan dalam hatinya. Setelah melalui persaingan yang ketat sebelumnya, Susongmin jelas tahu bahwa rumah lelang void menyembunyikan sejumlah besar kekuatan. Jika dia ingin berpartisipasi dalam rumah lelang void di masa depan, dia tidak boleh menyinggung orang-orang di rumah lelang void. Meskipun Susongmin sekarang adalah alkemis tingkat 3, dia juga mengerti bahwa statusnya sebagai alkemis tingkat 3 tidak ada artinya di mata orang-orang ini. Sedangkan untuk pihak Shoyan, setelah mendapatkan bunga bulu api, Shoyan sudah merasa puas. 10 batu roh lainnya diberikan kepada rumah lelang void oleh Shoyan atas namanya sendiri. Tentu saja, rumah lelang void tidak kekurangan batu roh ini. Namun, tindakan Shoyan akan membuat mereka merasa senang terhadapnya. Di panggung lelang, tetua itu menyimpan 20 batu roh yang terbang ke arahnya. Senyum di wajah tuannya menjadi lebih ramah. Semua ini ditujukan kepada Shoyan. Meskipun Susongmin adalah pemilik batu roh ini, dia hanya pemilik sebelumnya. 20 batu roh di rumah lelang void tidak dianggap banyak, tetapi tidak juga dianggap jumlah kecil. Namun, bagi orang biasa, 20 batu roh mungkin lebih dari apa yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Nilai batu roh ini tidak dapat diukur hanya dengan angka. Di panggung tontonan, Shoyan kembali ke tempat duduknya dan meletakkan bunga bulu api ke dalam kotak giok yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah menyimpannya di cincin penyimpanannya, ia melambaikan tangannya dan 11 batu roh yang melayang di sekitar Shoyan memasuki cincin penyimpanannya. Shoyan mengakui bahwa dia bukan orang yang pelit, akan tetapi dia jauh dari kata murah hati. Alasan mengapa dia menyerahkan 10 batu roh kepada tetua di panggung lelang hanyalah karena batu roh ini bukan miliknya di matanya. Apa yang dia menangkan dari Susongmin hanyalah hak untuk menggunakan 10 batu roh ini.
Di mata Xiaoyan, nilai batu roh ini tidak lagi penting daripada menyimpannya. Dia mungkin juga akan membantunya. Hati Xiaoyan akhirnya berangsur-angsur tenang saat ini. Dengan bunga bulu api di tangannya, ini berarti bahwa ia pada dasarnya telah mengumpulkan semua bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil roh es. Di sisi lain, Su Songming menatap Xiaoyan dari jauh. Niat membunuh perlahan terkumpul di kedalaman matanya yang tua dan keruh. Orang di hadapannya telah membuatnya kehilangan muka berkali-kali. Penghinaan semacam ini akan membuatnya tidak mampu berdiri di hadapan orang lain di masa mendatang. Begitu lelang alam berakhir dan ia kembali ke aliansi alkemis, masalah ini akan menyebar dengan cepat. Pada saat itu, ia akan diejek lagi. Bagaimana mungkin Su Songming menelan kemarahan ini di dalam hatinya? Nah, orang tua ini pasti akan membalas dendam atas penghinaan hari ini, ucap dalam hati Su Songming. 3 keluarga lainnya, keluarga Bai, keluarga Hu, dan keluarga Lin juga mengamati situasi tersebut. Keluarga Bai dan keluarga Hu tidak khawatir, tetapi suasana di pihak keluarga Lin agak suram. Awalnya mereka ingin memberikan bunga bulu api kepada Su Songming sebagai hadiah. Dengan cara ini, mereka akan dapat dengan cepat memperbaiki hubungan antara kedua keluarga. Namun sekarang, pelelangan bunga bulu api tidak hanya menemui kegagalan. Su Songming pasti sangat tidak puas dengan mereka. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan lelaki tua ini terhadap keluarga Lin mereka setelah masalah ini. Untungnya, sebagai faksi bawahan dari 2 keluarga besar, keluarga Lin tidak perlu khawatir menjadi sasaran anak buah Su Songming. Setelah jeda singkat ini, lelaki tua itu dengan santai mengeluarkan barang lelang lainnya. Terlepas dari emosi di hati beberapa keluarga di atas panggung, begitu lelang dimulai, kecuali jika berakhir, tidak seorang pun akan dapat menghentikannya. Suasana di panggung lelang pun kembali riuh dengan sorak-sorai yang semakin keras. Orang-orang ini tak sabar untuk naik ke atas panggung dan langsung merampas barang lelang dari tangan lelaki tua itu. Di rumah lelang, hampir semua mata tertuju pada barang lelang. Bahkan orang-orang dari 2 klan besar pun tak terkecuali. Hanya Xiaoyan yang saat ini bersandar malas di sandaran kursinya. Di balik jubah hitamnya, matanya sedikit terpejam sambil menunggu lelang berakhir. Dengan bunga bulu api di tangannya, Xiaoyan telah mencapai tujuan utama perjalanannya ke kota Swan. Mengenai sisanya, Xiaoyan tidak berminat untuk memperdulikannya. Dia akan membiarkan orang-orang gila ini memperebutkan barang-barang itu. Seiring berjalannya waktu, lelang menjadi semakin populer. Bahkan nilai barang lelang di panggung meningkat pesat. Pada akhirnya, lelang itu bahkan terkait dengan batu roh. Beberapa barang lelang yang berharga telah mencapai tahap di mana mereka hanya bisa dilelang dengan batu roh. Hal ini menyebabkan sebagian besar orang yang hadir merasakan penyesalan yang besar di hati mereka. Pada saat yang sama, ekspresi di wajah mereka menjadi lebih bersemangat. Semuanya, bukannya kalian tidak tahu, tapi lelang tahun ini sudah hampir berakhir. Aku yakin sebagian besar orang yang hadir di sini masih belum puas. Jangan khawatir, lelang kami akan diadakan di tempat lain. Namun, jika ada teman yang tertarik, Anda tetap dapat berpartisipasi. Di panggung lelang, senyum di wajah lelaki tua itu semakin berseri-seri karena tawaran tinggi berturut-turut. Pada saat ini, lelaki tua itu memperlihatkan senyum hangat kepada semua orang yang hadir untuk pertama kalinya. Seketika, sosok lelaki tua yang berdiri di tepi panggung lelang itu perlahan mundur dan berjalan ke tengah panggung lelang. Tatapannya sekali lagi menyapu seluruh rumah lelang. Baru kemudian, dia mengangkat tangannya dan bertepuk tangan 3 kali berturut-turut dengan wajah penuh senyum. Detik berikutnya, panggung lelang di bawah kaki lelaki tua itu tiba-tiba berguncang. Pada saat yang sama, kerumunan di panggung tinggi melihat bahwa selain area tempat lelaki tua itu berdiri, panggung lelang di sekitarnya tiba-tiba terbelah. Tahap lelang yang awalnya lengkap telah dibagi menjadi 4 bagian, termasuk bagian di bawah kaki lelaki tua itu ada 5 bagian. Ruang yang terbelah itu bagaikan jurang tak berdasar, benar-benar gelap dan kosong. Tak lama kemudian, 4 sinar cahaya melesat keluar dari celah itu. Mereka bagaikan 4 dinding cahaya yang dengan cepat membungkus seluruh panggung lelang. Lelaki tua itu juga dikelilingi oleh dinding cahaya itu. Kemunculan pemandangan ini membuat sebagian besar orang yang hadir terkejut. Perkataan lelaki tua itu tadi bukan berarti pelelangan telah berakhir. Dilihat dari situasi saat ini, barang yang akan dilelang berikutnya tampak sedikit tidak biasa. Hanya dengan melihat dinding cahaya ini, para elit Dodi yang hadir tidak berani meremehkannya. Bahkan perwakilan dari 2 klan besar, Bai Ying dan Huoting, tidak memiliki keyakinan untuk menghancurkan dinding cahaya ini. Apakah akhirnya akan muncul? Tangan Huoting yang keriput perlahan mengencang di balik lengan bajunya yang lebar. Wu Yuning di sampingnya juga memusatkan perhatiannya. Pandangannya tertuju pada lelaki tua di atas panggung. Ayah dan anak dari klan Bai di sisi lain juga melakukan hal yang sama. Meskipun tatapan orang lain masih panas, mereka tidak tahu apapun tentang barang lelang berikutnya. Selain rasa ingin tahu di hati mereka tidak berani memiliki pikiran lain. Semuanya, item berikutnya adalah item lelang terakhir dari lelang ini. Ini juga merupakan item terakhir dari balai lelang kita. Ekspresi lelaki tua di dalam panggung batu yang dibungkus oleh dinding cahaya itu perlahan-lahan menjadi serius.
Pandangannya perlahan menyapu seluruh tempat itu. Tatapannya tajam, menyebabkan hati orang-orang yang melihatnya tanpa sadar menegang. Merasakan perubahan suasana di tempat pelelangan. Joanne yang sedang beristirahat dengan mata terpejam sambil menunggu pelelangan berakhir, tak kuasa menahan diri untuk membuka matanya perlahan. Tatapannya terkejut saat melihat ke tempat pelelangan saat ini. Seketika, lelaki tua itu mengalihkan pandangannya saat tatapan semua orang tertuju padanya. Doki yang kuat perlahan mengalir dalam tubuhnya. Setelah itu, suara tua yang dalam perlahan keluar dari mulutnya. Semua orang juga telah melihat bahwa dinding cahaya yang muncul dari keempat sisi. Ada sesuatu yang bahkan seorang Dodi tidak akan dapat dengan mudah menghancurkannya. Oleh karena itu, jika ada orang yang hadir yang memiliki pemikiran lain, sebaiknya mereka tidak terlalu memikirkannya. Meskipun semua orang yang hadir berada di ruang hampa yang tak berujung, lelaki tua itu tetap berbicara untuk memperingatkan mereka. Ini juga untuk menghilangkan masalah yang tidak perlu. Melihat semua orang yang hadir saling memandang, tatapan lelaki tua itu sekali lagi menyapu seluruh tempat itu. Dia menarik pandangannya dan berhenti sejenak. Baru kemudian, dia menggunakan kakinya untuk menginjak tanah 3 kali dengan lembut. Segera setelah itu, cahaya lain melesat keluar dari garis retakan di depannya. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi gulungan kuno hitam yang sepenuhnya gelap. Barang lelang terakhir, metode Ki kelas suci. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.